tukang cukur. Ya. Kayak gengsi kan ya. Para istri, ya, kalau masih seperti ini membantu para ibu, ya, saya terus terang saja anak-anak putranya Pak Tawi ini semuanya laki-laki, tapi alhamdulillah keempat laki-laki ini bisa memasak. Makanya Allah itu sudah membuat membuat garis lah, ya, walaupun ibunya sendirian, tapi anaknya yang laki-laki bisa masak. Lah kalau nunggu ibunya capek nak. Apa-apa ibu, kasihan ibunya. Lah kalau ada anak perempuan, mungkin anak perempuannya yang disuruh. Karena tidak ada anak perempuan, maka si laki-laki itu mau tidak mau harus belajar memasak. Malah pinter-pinter itu masak itu. Kalau saya nyuruh itu, nak bisa masak sayur enggak? Bisa. Ayo masak bersama-sama. Nah itulah anak-anak. Ini yang laki-laki terutama. Saya tanya sama Ibu Indri ini, rata-rata anak SMK itu yang banyak perempuan ya Bu ya. Dalam satu kelas rata-rata dari 30 yang laki-laki hanya 4. Oh ganteng kabeh ini. Nah ini ayo kita rubah, karena untuk ke depan ini ya UKM itu membutuhkan tukang masak. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan belajar bersama ilmu kita bertambah. Minimal jadi tukang masak di dapur sendiri. Demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatan talkshow pada pagi hari ini dengan bacaan. Mari bersama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dimulai dan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tawi telah memberikan sambutannya. Nah, jadi ini suatu tamparan untuk kita semua ya, meskipun laki-laki tapi jangan tergantung pada perempuan ya. Terutama kalau ketika di rumah bisa membantu orang tuanya untuk menyediakan makan. Kalau pagi ya, menyediakan sarapan, kalau malam bisa menyediakan membantu makan malam. Baik, tidak perlu lama lagi, mari kita sambut narasumber kita Bu Indrianti. Monggo Bu Indrianti bisa memperkenalkan terlebih dahulu dan nanti akan kita pandu untuk materi selanjutnya dengan berbagai pertanyaan. Dan ingat anak-anak, sebagaimana kemarin kan ada door prize juga ya. Hari ini kita juga sudah menyediakan 8 door prize ya, 8 door prize untuk peserta yang aktif menyimak, mungkin nanti aktif menjawab atau mungkin nanti aktif bertanya. Dan door prize-nya ini spesial sesuai dengan tema kita hari ini ya. Itu ada blender, ada kompor ya. Nah, itu buat masak. Door prize-nya itu sendiri nanti. Monggo Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri Kota Probolinggo, Bapak Ibu Guru MTS Negeri Kota Probolinggo, dan siswa anak-anakku semuanya yang saya sayangi, selamat pagi. Mana semangatnya? Semangat pagi. Nah, suaranya sudah keras ya. Nah, boleh saya? Ada yang kenal dengan saya? Sebelum itu sudah diperkenalkan sama Pak Endo. Nama saya tadi siapa? Ya, Bu Indria Arianti, biasa dipanggil Bu Indri. Nah, Bu
Guru apa tadi? Guru tata boga. Kalau sekarang nama jurusannya kuliner. Nah, di SMK 3 Kota Probolinggo. Ibu sudah 22 tahun mengajar di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Nah, kebetulan ada yang bertanya-tanya, Ibu bersama siapa? Nah, kebetulan ada murid Ibu, ya, siswa jurusan kuliner kelas 11. Ya nanti kenalan sendiri aja ya. Bisa Bu, bisa perkenalan sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa dari SMK 3 Probolinggo dari jurusan kuliner. Nama saya Nurhana Firyanjani, biasa dipanggil Hana. Saya kelas 11. Sudah cukup. Oh, nanti kalau mau bertanya bisa di belakang panggung nanti ya. Nanti lebih lanjut. Kelas 11 itu udah pinter masak macam-macam ya. Nah, hari ini kebetulan saya dan siswa saya itu diminta untuk memberikan tentang P5 kearifan lokal makanan tradisional. Nah, ada yang tahu makanan tradisional itu apa? Tunjuk jari dulu. Definisinya, makanan tradisional itu Ya, apa? sebelum Yuk, nanti angkat beritahu, tangan. menurut kamu makanan tradisional itu seperti apa atau apa? Ayo, yang cowok, yang cewek, ada yang berani? Angkat tangan. Langsung angkat tangan. Door prize pertama. Nah, ada door prize loh langsung. Ayo, menurut kamu sendiri itu apa? Ayo. Halo, yang cowok di Nah, ini, Bu. depan pohon, tolong dong ke sini. Nggak malu ya Bu Indri yang cantik ini? Ini ada yang angkat tangan Bu Indri. Ini sebelah barat. Ya, silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Berdiri boleh, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizna Zidawiyandoro dari kelas 7 IT 2. 7 IT 2. Silakan dijawab, Mbak. Ya, definisi makanan tradisional. Definisi makanan tradisional ialah makanan yang turun temurun dari adat tersebut dan diperkembangkan di kota-kota lain. Oke. Hampir mirip. Hampir mirip. Ada yang betul. Bisa dianggap betul, Bu? Ya, bisa. Betul. Oke. Tadi bilang namanya siapa? Aziza. Aziza bilang makanan tradisional adalah makanan turun temurun. Itu ada betulnya. Jadi makanan tradisional adalah makanan nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian siapa sih? Nah, jadi memang makanan tradisional itu adalah makanan di suatu daerah yang bisa nanti dicatat atau diingat. Nah, jadi makanan yang sesuai dengan daerah tersebut dan biasanya menggunakan bumbu-bumbu yang khas daerah dan potensi lokal daerah tersebut. Ya, jadi makanan tradisional adalah makanan khas daerah yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan bahan lokal dan bumbu rempahnya. Ya, dan bisa dikatakan turun temurun. Nah, ada yang tahu khas Probolinggo makanannya apa? Ketan kratok. Ketan kratok. Ada 20 macam makanan khas daerah baik kota kabupaten Probolinggo. Nah, ada yang tahu selain ketan kratok apa lagi? Nasi jagung. Nah, saya sebutkan ya, nanti diingat-ingat. Nanti ada pertanyaan Pak Endo, mungkin mau suruh nyebutkan 10. Siap, Bu. Nah, ya. Yang pertama nasi gelepungan. Tahu nasi gelepungan? Nasi gelepungan itu biasanya
hampir mirip dengan nasi jagung, tapi nasinya lebih halus. Nasi empok, ya, tahu ya? Nah, yang kedua juga nasi jagung juga termasuk ketan kratok, terus jenang jagung. Sudah berapa? Soto koya kraksan, rawon muling, rujak tinur, terus dodol mangga, karena di Probolinggo khasnya mangga, ada dodol mangga dan manisan mangga. Sudah 9. Ya, sirup poka. Ada yang tahu sirup poka? Sudah 10. Nah, terus ada soto Probolinggo sendiri. Tadi kan ada soto koya kraksan, ada soto Probolinggo sendiri, ada sate gepuk 11. Ya. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Sirup anggur, keripik kentang. Ya. Keripik mangga, ada ya keripik mangga. Sudah 14, kurang 6. Ada yang tahu lagi? Mungkin ada yang ingat? Hah? Apa? Cekek kelapa. Nah, ada kue bawang, tahu? Nah, bawang goreng sendiri walaupun sebenarnya bawang goreng di mana-mana ada, tapi di Probolinggo adalah penghasil bawang merah. Akhirnya bawang goreng bisa dikatakan makanan khas Kota Probolinggo. Sudah berapa tadi? Ada yang menghitung? Hah? 19? 15? 15? 17 kayaknya. Kurang 3. 17, Bu. 17, kurang 3. Ada yang tahu? Kayaknya Bundiri nyontek di HP-nya. Apa yang sebelah timur? Ayang, ada lagi? Itu, Bu, sebelah timur, Bu. Mana? Lupis. Lupis. Boleh. Terus temennya Lupis apa ya? Latuk. Tahu latuk? Nah itu sudah. Jadi jajanan-jajanan pasar yang ada di pasar, kamu sudah pernah makan? Nah, kurang berapa? 1 ya? Nah, apa? Pecel kraksan. Pernah dengar pecel kraksan? Kok kraksan semua ya? Sotonya kraksan, pecelnya kraksan. Nah, ini berarti dulu turun-temurun sudah terkenal ada soto kraksan dan pecel kraksan. Sudah 20 ya. Nah, dari sekian itu mana yang kalian suka? Katanya rata-rata yang senangnya nasi jagung. Nah, jadi ketika kalian menyukai makanan tradisional, itu adalah bentuk untuk menjaga kearifan lokal makanan tradisional khas daerah. Karena kamu sudah biasa ada sekarang Korean food. Siapa yang nggak kenal takoyaki? Siapa yang nggak kenal apa lagi? Tamagoyaki, apa lagi? Korean food? Ramen. Ramen, apa lagi? Yang pernah kalian makan? Hah? Apa ya? Chicken katsu. Apa lagi? Nah, jadi kalian sebenarnya sering ya beli-beli makanan yang istilahnya makanan bukan dari Indonesia atau daerah kalian sendiri. Nah, jadi berbagai jenis makanan silahkan kalian boleh, tidak dilarang mengonsumsi makanan dari negara-negara lain, karena kenapa? Lagi viral, ya enggak? Nah, terus apa itu namanya? Suki-sukian, tahu ya? Yang frozen dibakar-bakar. Siapa yang enggak pernah makan, ayo yang belum pernah makan, ketika tahun baru bakar-bakar sosis, ya enggak? Kenapa enggak bakar jagung, singkong gitu? Nah, karena kamu
terbawa viralnya makanan tersebut. Padahal ketika kita makanan daerah atau makanan tradisional itu sudah masuk ke hotel-hotel internasional. Malah turis-turis itu banyak nyari makanan tradisional. Nah, Betul sekali Bu. nah itu ya. Jadi rawon, misalnya contoh rawon. Rawon sekarang sudah masuk restoran dan sudah menjadi salah satu favorit para turis. Rujak cingur, bilangnya turis itu rujak cingur itu salad hitam, salad hitam katanya, karena bumbunya hitam. Karena kenapa? Kalau turis itu ketika isinya ada sayuran, ada apalagi cingur, tahu tempe dan sebagainya, dan ada sausnya, bilangnya mereka adalah salad. Nah, kalau kamu biasanya fruit salad, sudah paham, kamu suka ya? Nah, orang luar juga suka rujak cingur yang dikatakan salad itu dengan rasa yang unik katanya. Nah, jadi kamu makan dari negara lain, ternyata dari turis itu juga makan makanan kita dan sangat menarik. Nah, sebelah sini ayo, mana suaranya? Masa ke sana terus ya, padahal di sini banyak. Kamu suka makan apa? Makanan tradisional. Nasi jagung. Jadi rata-rata bilangnya nasi jagung, padahal contohnya banyak banget. Boleh selain pisang misalnya makanan tradisional, Bu, saya sukanya kucur, onde-onde, apalagi ogalapil, itu kan makanan tradisional juga. Nanti walaupun Ibu minta contoh kamu suka makanan tradisional, jangan terpancang yang dari 20 tadi. Ya enggak? Makanan tradisional di Indonesia banyak. Nah, ayo hobi makan apa? Kue Indonesia, kue tradisional. Itu saja. Onde-onde. Yang coba kita coba. Suka kue tradisionalnya kue apa? Betul suka. Nah, alhamdulillah ya masih ada generasi muda yang menyukai kue tradisional. Ya, suka burger? Suka. Nah, jadi silakan kalian makanan-makanan tradisional itu silakan. Kenapa? Materi P5 kearifan lokal makanan tradisional, yang pertama kamu harus mengenal tentang makanan tradisional terutama di daerah kalian sendiri. Dan selanjutnya se-Indonesia kalian harus tahu makanan tradisional khas Kalimantan apa, Jawa Barat apa, Sumatera apa, kamu harus tahu. Setelah mengenal, kalian membuat. Ya, jadi untuk menjaga kearifan lokal tentang makanan tradisional, kalian selanjutnya setelah mengenal itu cari resepnya atau belajar dan membuat makanan tersebut, sehingga tidak hanya mbah-mbahmu aja yang bisa masak. Ya enggak? Kamu bisa masak carabika? Ada yang bisa masak carabika? Nah, minta diajari sama ibumu atau mbahmu, karena kenapa? Carabika yang nyukil itu sulit loh. Ya, jadi setelah mengenal dan membuat, kalian harus melestarikan dan menjaga makanan tradisional. Ya, termasuk kalian menyukai kue tradisional, masakan tradisional itu termasuk menjaga, sehingga kamu tidak hanya dijejali masakan-masakan dari luar. Ya, jadi seperti itu nggih. Kita harus memilah dan memilih ya. Jangan sampai kita meninggalkan makanan tradisional yang ada di sekitar kita. Oke, seperti Ya. Ibu ini kita mau berikan door prize untuk anak yang tadi sudah menjawab. Siapa tadi? Azizah, maju Azizah untuk memilih door prize-nya. Dan
selanjutnya nanti Pak Indo akan memberikan satu pertanyaan. Silakan dipersiapkan jawabannya ya. Aziza ambil nomor 1, salah satu. Dibuka, dapat nomor berapa? Nomor 5 Bunita. Nomor 5 apa? Ya, nomor 5 mana nomor 5? Ya, nomor 5 dapat saringan. Oke, terima kasih Aziza. Ya. Untuk drone yang kedua, ya drone yang kedua, pertanyaan dari saya. Sebutkan 10 makanan tradisional di Probolinggo Raya. Angkat tangan. Oh, ngapain kamu? Oh, mau jawab ya. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu dan disebutkan jawabannya dalam waktu 5 detik. Perkenalkan, nama saya Griselda Zilin Asia dari kelas 8 Olimpiade. Kue bawang, lupis, sato, petel keraksan, rawon. Ya, gagal ya, lihat deh. Yo, langsung maju yang bisa. Yo, cepat. Oke, stop dulu mas, stop dulu mas. Ingat ya, jawabnya 5 detik. Yo, perkenalkan dulu. Yo. Perkenalkan, nama saya Nadia Silvanalaya dari kelas 7 IT 3. Makanan tradisionalnya yaitu rendang, latuk, lupis, nasi jagung, rujak cingur. Ya, kurang cepat, kurang cepat. Rendangnya salah kan? Padang. Perkenalkan, nama saya Daida Pinara Nabila Nadira, saya dari kelas 9 IT 4. Siap, cepat, mulai. Ketan krato, rujak cingur, nasi jagung, lupis. Ayo. Yo, terakhir. Ini terakhir, kesempatan terakhir. Udah ada, nanti ganti pertanyaan kalau udah ada ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? 10. Jadi mana cowok tadi? Ya, yang cowok tadi yang mau maju, cowok tadi mana cowok? Ayo mas. Ya. Agak cepat ya mas. Perkenalkan, nama saya Nurkin Julianto dari kelas 9 Olim. Ketan kraton, nasi jagung, rujak cingur, terus lopis, galagel dan Gagal, iya. Artinya apa? Ketika kita dipacu oleh waktu, maka otak domain dalam hormon otak domain dalam otak kita ini akan bekerja kaget ya, bekerjanya kaget ya. Kenapa? Karena jarang dipakai untuk bekerja lebih keras lagi. Ya, seperti itu. Oke. Kita ganti pertanyaannya, Rek. Ya, kita ganti pertanyaannya. Nah. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa banyak sekali ragam makanan tradisional yang ada di Probolinggo? Nah, ini jawabannya bebas kalau ini. Ya. Ayo, enggak dikasih waktu. Kenapa banyak sekali ragam makanan Probolinggo? Ya, madep ke sana. Ya, kenapa banyak sekali ragam makanan tradisional di Probolinggo Raya ini? Perkenalkan diri terlebih dahulu baru dijawab. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahira dari kelas 7 Takib 1. Karena banyak daerah yang ada di Probolinggo, jadi setiap daerah mengeluarkan makanan khas. Contoh di Keraksan ada itu pada tawon, Keraksan, petel Keraksan. Terus dari Kabupaten Probolinggo apa? Rujak ada. Ya, rujak apa? Rujak cingur. Ya. Ada. Ya, oke. Ya, silakan diambil nomornya. Nomor 7 mendapatkan apa nomor 7? Ya, 7 mendapatkan
Sote. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan. Oke, baik Ibu Indri. Pertanyaan selanjutnya Bu Indri. Nah, bagaimana Bu Indri tips atau kiat agar anak-anak ini lebih menyukai makanan tradisional daripada Korean food atau Chinese food, Bu? Oke, tips agar anak-anak lebih menyukai makanan tradisional. Monggo. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Begini, kamu kan sudah menyukai kue tradisional, onde-onde dan sebagainya, tapi kadang bosen ya. Makanan Korea dengan banyak saus, dengan banyak bumbu-bumbu dan sebagainya, karena ada kayak mochi dengan berbagai isian. Nah, biar kalian menyukai makanan tradisional, caranya kamu bisa membuat misalnya onde-onde. Biasanya onde-onde isinya apa ya? Nah, kacang hijau. Onde-onde biasanya besar banget kan ya, kamu makan satu kenyang. Nah sekarang kamu buat yang kecil-kecil, diberi warna kuning, hijau, merah dan sebagainya, dengan isian kuning keju, misalnya merah muda itu stroberi, yang hijau misalnya coklat, sehingga ada variasi. Jadi ini namanya modifikasi dari makanan tradisional menjadi makanan yang bukan modern, tetapi menjadi ada peningkatan daya jual, sehingga kamu kan yang biasanya cuma onde-onde apa isinya kacang hijau, ternyata ketika kamu menemukan onde-onde yang isinya coklat, oh hampir sama ya dengan mochi, oh hampir sama dengan roti yang isinya coklat, coba ah. Nah di sini kamu akan tertarik untuk mencoba. Nah, tidak hanya beli, kamu boleh uji coba di membuat sendiri Bu ya, membuat diri sendiri. Dan dikreasikan Rek ya, dikreasikan. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana kita ini bisa melestarikan resep dari makanan tradisional agar tidak luntur dengan berjalannya waktu, mempertahankan ini. Untuk mempertahankan resep tradisional, nah ini diajarkan di sekolah-sekolah, terutama itu ya, biar anak-anak mengenal dan membiasakan diri apa itu kue tradisional, masakan tradisional. Nah nanti mungkin di SMP mungkin hanya teori. Nah nanti kalau misalnya lebih lanjut pengen praktek, di SMK biasanya diajarkan masakan Indonesia dan kue tradisional Indonesia. Jadi generasi muda akan tetap belajar. Nah, tetap belajar untuk mempraktekkan resep-resep masakan dan kue Indonesia. Nah, ini tidak luput juga ketika kita juga biasanya kan onde-onde, pastel dan sebagainya dalam bentuk besar-besar. Nah, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak atau siswa itu biasanya kita buat yang mungil dan kalian tahu ya makanan dessert, tahu puding? Tahu puding? Ya. Nah biasanya untuk dessert makanan ya enggak? Nah tahu udah ketika kita misalnya praktek klepon. Nah klepon bisa dijadikan dessert atau makanan penutup. Nah ini variasinya tidak hanya isinya saja atau warnanya, tetapi ketika menyajikan, ketika klepon kan ditaruh di suji ya, namanya wadah atau di mika gitu aja kamu beli, tapi sekarang lebih ditaruh di piring, sausnya pakai saus santan atau dari kelapa yang diberikan warna gula, warna coklat itu. Jadi nah lebih kamu menarik cerita, silahkan langsung maju ke depan. Apa makanan tradisional kesukaan kalian dan ceritakan pengalaman ketika makan makanan tersebut. Ayo, boleh langsung maju, langsung lari ke depan. Iya. Perkenalkan, nama saya Daval Faro Putra Kurniawan. Dari kelas berapa? Kelas berapa? Di kelas 7 IT 1. IT 1. Siapa wali kelasnya? Lupa. Diva. Oh, begitu. Iya. Diva. Apa makanan tradisional favorit kamu, Mas? Klepon. Klepon. Ceritakan pengalaman kamu ketika makan klepon itu bagaimana? Rasanya bagaimana? Makannya di mana?
Jadi gini, di dekat rumah saya ada kayak acara. Acara apa? Acara jual-jualan. Jual-jualan ya. Aku tertarik sama yang Tertarik? bola hijau. Oh gitu ya. Terus Cobain. nyobain. Enak. Ternyata enak. Iya. Ngambil lagi. Iya. Ngambil lagi sampai habis. Enggak. Ya. Rasanya gimana sih? Kelemahan rasanya gimana? Pokoknya rasanya manis. Manis. Kenyal. Kenyal. Enak ya? Iya. Enak. Pesan untuk teman-teman. Cobain klepon. Rek, cobain telepon. Iya. Silakan pilih nomor progresnya. 8. Apakah nomor 8 itu ya? Tek. Ini Mas, 8. Iya, terima kasih. Satu orang lagi. Siapa yang punya makanan favorit tradisional dan punya pengalaman apa? Ayo, satu orang lagi. Langsung maju. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Naisila Nur Ramadhani. Saya dari kelas 7 SD. Makanan tradisional favorit kamu apa? Ya pernah Kue kamu makan? lupis. Soalnya kue lupis itu berwarna-warni. Jadi kan kue lupis kan ada bentuk kotak gitu ya. Jadi kue lupis itu ya bisa ditarik gitu. Jadi setiap makan itu ya seru. Tapi Seru. rasanya enak. Iya, jadi kalau makan ditarik per warna dulu biasanya Iya. hijau, iya. Terus dijejer lagi, tidak? Enggak Oh, lah. langsung dimakan ya, langsung Iya. dimakan ya. Rasanya gimana rasanya? Rasanya ada manis-manis dikit. Cuma enak kayak puding gitu. Kayak rasanya. puding. Ya, pesan untuk teman-teman agar mencoba kue lupis. Kalau cobain lupis itu dilapis-lapis dulu enak. Oke. Mbak, itu latuk atau lupis? Kalau lupis dari apa? Lupis apa lapis? Lapis ya, bukan tadi lupis, bilangnya bukan lupis, namanya lapis. Ya, lapis ya. Oke. Silakan diambil nomornya. Ya, boleh. Nomor 6. Mana nomor 6 ya? Nah, ini nomor 6. Saringan. Terima kasih. Ya, betul. Ya, ini termin terakhir untuk materi ini ya. Termin terakhir untuk materi ini, Bu. Oke. Terkait dengan makanan tradisional ini, Bu. Terkait dengan makanan tradisional ini, pesan untuk anak-anak, pesan untuk anak-anak agar anak-anak tetap ikut menjaga dan melestarikan makanan tradisional ini, Bu. Pesan untuk anak-anak ini. Sebelum kita beranjak ke langsung live cookingnya. Gini, makanan tradisional itu kan sehat enggak? Sehat, ya sehat. Dibanding ketika kamu makan frozen yang dikasih saus, ya enggak? Itu penuh bahan pengawet. Nah, jadi begini, biar kalian tetap menyukai kue tradisional, itu kalian bisa namanya apa? Gonta-ganti makanan gitu ya. Jadi ketika misalnya hari ini saya beli lapis, nah besok kepengen apa ya, boleh diselingi ketika kamu beli seblak ya. Padahal seblak itu pernah di sini yang tidak suka seblak siapa? Yang tidak suka. Nggak boleh pura-pura tidak suka loh ya. Nah, berarti prosentasenya lebih banyak Yang suka, iya. Padahal sebelah itu loh kerupuk setengah mateng. Iya, betul. Nah, ketika kamu telan terus kamu konsumsi di lambung itu tidak bisa mencerna. Betul. Nah, dibanding cemil, tahu latuk, sama-sama kenyal, tapi itu matang dan bisa dicerna. Jadi pesan ibu untuk biar kamu tetap menyukai kue Indonesia, masakan tradisional, kue tradisional, lihat bahayanya apa sih? Kue tradisional kan ketika warna hijau pakai daun pandan dan suci. Ketika warna merah bisa pakai
kayu secang atau buah naga. Nah, ketika warnanya kuning bisa pakai kunyit. Tapi kalau makanan yang bukan tradisional biasanya pakai pewarna buatan. Jadi pikirkan bahwa makanan tradisional itu sehat dan baik untuk tubuh. Itu aja pesannya Ibu. Terima kasih. Jadi tadi ya, tepuk tangan dulu narasumber kita. Terus door prize yang 4 ini bagaimana Pak? Ya, karena masih ada sesi memasak. Ya, jadi nanti di sela-sela waktu memasak nanti akan ada door prize ya. Jadi nanti Bu Indri nanti ketika memasak akan menjelaskan bahan-bahannya apa, takarannya berapa, dimasukkan setelah apa ya. Jangan sampai kebalik nanti ya. Tepungnya langsung di blender lah, itu malah blendernya rusak nanti nggak bisa digunakan ya. Jadi ya nanti akan dijelaskan oleh Bu Indri. Nanti kita mau memasak apa Bu? Mau membuat apa? Kita nanti akan memasak puding jagung saus krato. Jadi kita akan membuat ini puding ada jagung ceritanya. saus krato. Kamu Gimana, Bu? tahu jenang jagung yang bungkusnya dari kulitnya jagung? Sudah pernah makan? Nah, ketan krato sudah pernah makan? Nah, itu dari makanannya ini yang dinamakan modifikasi dan meningkatkan penampilan dan daya jual kue tradisional dari jenang jagung dan krato. Saya gabung karena puding kan kamu sudah familiar. Iya, Kalau suka. dikatakan puding itu terbuat dari apa? Agar-agar, bentuknya cantik, rasanya manis, ya enggak? Iya. Akhirnya saya punya ide itu puding jagung saus krato. Jadi dikreasikan Rek ya. Nah, kratoknya nanti kalau kratok kan biasanya bentuknya kratok itu dari biji Kacang, ya. ya, Nah, biji-bijian. biji kotok katanya itu nanti dihaluskan dan dibuat saus. Nanti Dilembutkan kamu ya, Bu? bisa karena nanti buatnya kayaknya terbatas ya. Nah, ini icip-icip bareng-bareng gitu ya. Itu sekilas dari yang akan kita praktekkan pada pagi hari ini. Nanti tolong diperhatikan, boleh dicatat, nanti bisa praktek di rumah ya. Dan kebetulan besok Senin itu ada lomba memasak Bu. Lomba memasak itu 4 tema besar ya, ada 4 tema besar. Nasi jagung, ketan krato, sirup pokak dan cecek kelapa. Cecek kelapa. Nggak pakai talin nih, nggak pakai ada cecek kelapa. Dari 4 menu utama itu Rek, seperti yang disampaikan oleh Bu Indri tadi, boleh dimodifikasi, boleh dikreasikan asal tidak meninggalkan bahan utamanya ya. Nasi jagung tapi jagungnya nanti tidak ada ya, nggak boleh seperti itu, tetap pakai nasi jagung. Mungkin lauknya bisa pakai yang lain-lainnya, tidak hanya sebatas ikan asin dan lain sebagainya, boleh dimodifikasi atau dikreasikan, termasuk ketan kratok dan sebagainya juga boleh dimodifikasikan seperti itu. Sudah siap Bu Indri? Iya siap, monggo. Di sana sudah ada headset Bu, wireless headset Bu. Oke. Yang di sebelah barat boleh agak geser ke sini, boleh enggak apa-apa, pelan-pelan tapi ya, sambil di bawah matrasnya boleh. Ada 2 ya? Ya. Pak Riko. Oke, monggo silakan Bu Indri. Halo semuanya, masih semangat? Ayo yang dukung dan tertarik untuk melihat Bu Indri masak apa? Yang cowok-cowok yang di bawah masak apa ayo? boleh maju ke sini. Maju ke sini boleh. Maju ke sini. Maju lagi Tidak maju apa-apa, lagi ke sini. biar kelihatan. Yang di belakang Mas Bapak boleh maju ke depan sini. Yang lebih dekat dengan narasumber boleh mengicipi hasil masakannya nanti ya. Yang lebih dekat sini ya. Yang jauh tidak kebagian nanti. Boleh maju ke sini boleh. Ayo, boleh dibawa punya, jangan takutkan. Yang terlalu dekat malah nggak dapat nanti. Ayo maju lagi. Takut-takut semua. Boleh boleh. Takut-takut
Oh iya, tapi kepanasan ke. Udah, monggo Bu, yang penting kelihatan dan bisa terdengar. Saya dengan bahan tadi sudah kenalan akan membuat jagung saus satu. Bahan utamanya adalah jagung. Bahan utamanya tentunya apa? Jagung. Karena kenapa? Di Probolinggo penghasil terbesar jagung selain mangga, anggur dan sebagainya. Nah, kalian boleh nanti diingat atau dicatat karena nanti juga dapat tangan dari Pak Indo, Iya, betul. juga dari Bu Indri. Bu Indri ada surprise juga, jangan khawatir. Oke, tambah banyak dudesnya. Nah, tuh. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah bahannya. Ya, bahannya ada jagung. Jagungnya sudah disisir dari bonggolnya ya, 450 gram. Ya. Terus air ini fungsinya nanti untuk menghaluskan jagung yang di blender itu 300 cc. Nah, boleh dicatat. Boleh. Kalau yang hafalannya kuat boleh dihafalin. Nah, 500 cc. Jagungnya itu jagung basah apa jagung kering? Jagung basah. Oh basah. Jagung manis apa jagung Nah, biasa? seperti ini ya, sudah disisir Kita jagungnya. campurkan jagung manis dengan jagung biasa. Oh dicampur. Ya. Jadi kenapa kalau kita kan jagungnya jagung lokal ya, yang biasa kamu buat dadar jagung, kita mix dengan jagung manis karena kenapa? Kalau jagung lokal itu kandungan tepungnya tinggi. Kalau yang jagung manis kandungan airnya tinggi dan manis. Jadi kita mix sehingga akan timbul rasa yang beda ya. Ada rasa tepungnya itu nanti untuk mengentalkan, ada rasa manisnya ya. Sudah sampai tadi Paham ya? Jagungnya paham ya? nah, boleh nanti perbandingannya, misalnya kamu beli 2 bonggol yang jagung biasa, 2 bonggol jagung manis. Nah, nanti kamu sisir, kamu timbang 450. Kok ganjil Bu? Boleh 500? Boleh, tetapi nanti kamu nambah cairan ya. Tadi sudah 300. Terus berikutnya 500 cc susu cair. Kamu bisa beli yang literan, kamu bisa beli kita pakai yang itu. Pakai full cream ya? Ya, Pakai full cream. itu. Berikutnya gula pasir. Begini, nanti ibu akan 2 praktek. Yang cairannya yang satu pakai susu, yang satu pakai santan. Jadi kamu cairannya ketika bisa diganti. Oh tuh, susu mahal, punya kelapa di rumah. Tapi sekarang kelapa mahal juga ya. Pindah ke Kara katanya. Kara dicari langka, harganya 3.000 jadi 6.000. Nah, ibu hafal ibu. Ya, jadi cairannya boleh pakai susu, boleh pakai santan. Yang nanti pertama kita praktekkan adalah yang pakai santan. Sudah 100 gram gula pasir. Nah, ini kalau seleranya manis, yang seneng manis 100 gram. Nah, ya. Kalau seleranya manis, boleh kalian tambahin 150, tapi jangan 200. Kalau 200 nanti kamu enak rasanya, karena jagungnya cuma 450. Ya, jadi kalau nambahin hanya sampai 50 gram, jadi 150. Tapi kalau 100 itu sudah manis. Berikutnya tepung maizena 50 gram. Tepung maizena sudah diencer. Oh, sudah diencerkan ya? Tepung maizenanya sudah diencerkan ya, seperti ini. 20 gram ya, tepung maizena 20 gram. Oh, 20 gram ya. Dengan takaran jagung tadi, ya, tepung maizenanya 20 gram. Takarannya 400 gram, takaran tepung maizenanya 20 gram. 20 gram kok dikit. 20 gram itu nanti kalau dimasak itu tingkat kekentalannya ya, jadi jangan dilihat 20 gramnya. 20 gram itu takarannya 2 sendok makan. Kalau di rumah tidak punya timbangan. Sudah ya.
Untuk sausnya, nah ini untuk sausnya kita pakai 50 gram kratok yang sudah dihaluskan. Nah ini ya. Ini kratok yang sudah dihaluskan, Pak. Nah, seperti ini. Ya, biar waktu kita juga ringkas, tidak menghabiskan lebih dulu. Terus untuk sausnya itu ditambahi tepung maizena 10 gram, cukup 10 gram. Susunya atau santannya 300 cc. Tidak. Nah, kami sediakan jagung pipil yang sudah masih utuh itu nanti untuk garnish. Tahu garnish? Apa itu? Biasanya. Ya. Sama daun pandan yang dipotong miring nanti. Seperti ini gambarnya. Nah, ini udah ada contohnya. Sudah ada yang sudah matang, Pak. Saya kemarin bawa. Nah, ada yang udah jadi juga. Makasih ya Bu ya. Terus cara membuatnya perhatikan ya. Yang pertama Mbak Hana akan memblender jagungnya dengan campuran 300 cc air. Ya, ditimbang dulu agar lebih akurat. Tapi kalau punya ilmu perkira-kiraan, sudah terbiasa masak, oke ya. Ya ibu-ibu kan tidak perlu nimbang kalau di rumah ya, langsung ceplung. Pakai kasih kira-kira akhirnya gak jadi. Kira-kira ya. Kira-kira. Ada yang terlupa, Pak? Agar-agar. Tetap agar-agar ya Bu ya. Kita nggak pakai agar-agar karena apa? Judulnya puding. Tapi kalau kamu pakai membuat jenang jagung itu tanpa agar-agar, hanya sarinya jagung tapi pakai jagung lokal. Karena kalau dicampur jagung manis itu kurang kental. Ya. Agar lebih kental lagi ya. Ya. Agar-agarnya tak berwarna ya. Agar-agar tanpa warna, bening ya. Dimasukkan pelan-pelan dagingnya ke dalam blender. Diturunkan dulu Bu. Ayo, ada yang berani membantu Mbak Hana untuk memasak? Silakan maju, satu cowok atau satu cewek. Ayo, ayo, siapa yang berani ke sini? Oh, gini kok. Sini, maju sini. Untuk calon-calon anak-anak yang kelas 9, nah, kalau ada yang berminat untuk setelah SMA mau berdagang, silakan pilih SMK Negeri 3. Ini promosi saya. Ambil jurusan kuliner. Jurusan kuliner. Banyak berapa macam Bu jurusan di sana Bu? Di SMK 3 itu ada jurusan tata busana, tata boga atau kuliner. Tata busana sekarang judulnya desain busana, Bapak. Terus kecantikan, DKV dan perhotelan. DKV itu desain komunikasi dan visual. Itu biasanya lebih banyak cowok kalau yang kelas ini. Selanjutnya apa Mbak yang perlu dimasukkan? Ya. Jadi kalau yang berniat tidak bisa melanjutkan untuk kuliah, maka Masukkan Mbak. pilihan ke jurusan sekolah ke jurusan. Biaya kuliahnya untuk dagang aja. Belum nyala. Pas. Berapa Ali ini belum. Nah ini sudah mulai memblender.
Dibantu dituangkan cairannya. Dikira-kira, jangan terlalu encer. Ya, jangan terlalu padat ya Bu ya. Disaring. Ya sudah disaring ya. Hasil bentuknya disaring. Boleh pinjam yang dapat hadiah saringan tadi? Tadi yang dapat saringan siapa ya? Ya tadi bawa saringan lah, bisa Pinjam. ternyata bermanfaat dompetnya ya. Ini ngerti ya. Pinjam ya? Ini kok nggak bisa tangan kanan ini kan? Habis di blender disaring, ampasnya dibuang gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya nggak bisa untuk masker. Nah, bisa kayaknya. Nah, tuh. Ini ada saran Ibu dari Wakakuriung. Nah, memanfaatkan ampas jagungnya untuk masker. Nah, bisa karena ada kandungan patinya. Nah, setelah sudah disaring, campurkan semua bahan. Tadi bahannya apa? Siapa yang bisa nyebutkan? Ayo, maju ke sini. Siapa yang bisa nyebutkan? Tidak bawa HP, tidak bawa kecopetan. Oke, masih ada Contekannya dompet. diambil. Nah, udah boleh baca. Boleh baca ya. Perkenalkan dulu. Kalau yang di belakang mau jawab cepet kali ya. Ayo cepat sini. Bahannya tadi apa? 3 nada. Yuk, 1. Cepat. Oke, udah ya sini, tidak apa-apa. Kita hargai kerja kerasnya. Waalaikumsalam. Bahan yang dicampur untuk puding. Bahan yang dicampur untuk puding. Tadi bahan pudingnya apa aja? 2 saja. Oke, cukup dulu. Betul Bu? Betul. Sini Mbak, sini. Nah, bentar ya, nanti pilih nomornya ya. Oke, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitra dari Kelas Halim. Ya, silakan sebutkan selain yang kedua tadi. Nah, saya sebutkan 2 tadi. Tadi sudah menyebutkan jagung dan air. Masih ada bahan. Awal-awal banyak dua lain, ratus. campuran lainnya Pak. Sisa 7. Iya bosen sing didelok iku ketok sih. Apa? Saking ono DJ nih rame. Gulanya berapa gram? Saking delok iki pacaran, rame. Putus sama lah. Ya, betul Bu. Betul. Tepuk tangan dulu untuk dua teman kita. Silakan ngambil nomor undian dompetnya. Pas di iku sini. ngomong sayang sampai sikon. Sini Pak. Silakan pilih dulu nomor Cici. berapa? Nomor 2, manakah nomor 2? Dapat wajan. Nah, kualitas premium. Ya. Nomor 3 dapat ya itu buat masak mie. Ya itu buat masak mie. Ya. Oke. Jadi memang sekarang kue tradisional juga, karena kalau warnanya misalnya hanya pakai daun suji itu yang hijau itu warnanya Kurang cerah. Ya. kurang cerah. Jadi ada juga yang menambahkan warna hijau. Bu, kan itu nama tadi kan katanya pewarna alami boleh ditambahkan tetapi sesuai ukuran.
Ya. Tapi kalau yang warnanya ngejreng merah cerah, hijau cerah berarti itu terlalu banyak. Terlalu banyak warnanya ya. Nah, ini ada yang menarik. Jadi sedang menyiapkan apa namanya tadi Kak? Ini untuk tampilannya ya. Jadi dari daun pandan dipotong ya garisnya sedemikian rupa, jadi agar lebih menarik seperti ini. Nah, ini salah satu bekal kalian untuk lomba memasak besok ya. Karena tampilan itu juga mempengaruhi penilaian. Sambil menunggu ini mendidih. Sambil menunggu kental ya. Nah tadi katanya Pak Indo tentang garis. Nah ini kan kamu mau lomba hari Senin. Nah ini yang 4 itu boleh memilih atau per kelas sudah ditentukan? 4 itu boleh memilih salah satu. Nah tapi nanti dari 4 menu ini ada terbaiknya. Jadi terbaik nasi jagung, terbaik ketan keratok, terbaik sirup moka, dan terbaik cecek kelapa. Ya, jadi dari 4 menu ini diambil salah satu yang paling baik. Nanti kita sendiri-sendirikan. Jadi saran saya pilihlah menu yang jarang peminatnya. Ya, kenapa? Karena kompetitornya juga semakin sedikit. Teman seperti itu. Monggo Bu tadi. Nah, ini ya. Tadi ada 4 jenis. Nah, ketika membuat hiasan atau garis makanan itu harus yang bisa dimakan. Tidak boleh pakai karena bunga mawar cantik dikasih bunga mawar, tidak boleh. Tapi nggak boleh dimakan, dari plastik gitu ya. Jadi pergunakan bahan yang bisa dimakan dan bahan dari masakan itu sendiri. Seperti yang ibu tadi ini nanti adalah hiasan jagungnya jagung pipil utuh. Itu kan menandakan bahwa puding itu terbuat dari jagung. Itu bisa memberikan ciri khas bahwa dari bahan itu sendiri. Dan jagungnya bisa dimakan ya? Nah bisa. Nah tuh. Yang kedua menarik. Menarik bagaimana? Boleh dibentuk kayak misalnya di nasi jagung kan ada sambelnya, ya enggak? Sambal terbuat dari apa? Cabai, tomat, terasi dan sebagainya. Kalian bisa mengambil tomatnya atau cabenya sebagai hiasan. Kamu bisa di TikTok, di YouTube. Bagaimana sih cara membuat hiasan dari tomat? Bagaimana menghias dari cabai merah? Itu bisa digunakan. Terus itu hanya 10 di enten-enten ya, kayak enten-enten itu dimasak dengan gula merah. Nah itu kamu bisa dicetak jadi seperti tumpeng atau cetak clove. Nah itu bentuk itu sudah bagian dari garis. Nah, ya. Malah bagian utamanya Bu ya. Nah, bagian utamanya kan biasanya kalau kamu beli dibungkus hanya dipakai entong, taruh di pincuannya daun dibungkus. Nah sekarang gimana biar nanti cantik lombanya, kamu bisa cetak bentuk love boleh, bentuk bunga boleh. Ini sudah jadi adonannya ya. Dimasukkan ke cetakan. Karena masih panas harus pelan-pelan sambil diaduk ya. Biar mudah kita tuangkan di gelas ukur, nanti langsung dimasukkan. Oke. Awas. Kok main? Nanti TikTok Pak. Apa? Lihat di TikTok dikit. Loh iki tik. Aromanya sampai sini ya, sudah terasa. Iki duduk pelo sini ya nih. Pak Nando ini semakin maju kayaknya juga karena aroma ini tadi ya. Iya. Kok guyu re? Guyuan kan. Sudah terjawab ternyata lomba tumpeng kita kalah. Kenapa? Karena terlalu banyak lomboknya. Terlalu banyak biasa. Padahal kalau saya lebih suka banyak telurnya sama daging. Ya, meskipun Saya lebih banyak dikasih enak. Aku udah tahu diwein. Aku udah tahu diwein.
dari panen dijemur terus jadi dari panen basah dijemur, dari panen dijemur terus biayanya, cantuman biayanya. Karena itu untuk efisiensi juga berpengaruh pada penilaian juga. Selanjutnya membuat apa namanya sausnya ya, saus dari kratok tadi ya, kata halus tadi.